Praja Muda Wirabakti, Menghayu Bumi Pratiwi, Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arinta Tuliana, angkatan 29. Di video kali ini saya akan membahas 3 materi sekaligus. Yang pertama yaitu pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD. Yang kedua yaitu kesehatan reproduksi atau KESPRO. Dan yang ketiga yaitu PSP atau Psychosocial Support Program. Materi yang pertama yaitu pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD. Pertolongan pertama pada gawat darurat berasal dari kata gawat yang berarti mengancam nyawa dan darurat yang berarti perlu tindakan segera. Jadi, PPGD yaitu memberi pertolongan pertama secepat mungkin pada korban gawat darurat dengan tujuan menyelamatkan korban dari kecacatan atau bahkan kematian dan meringankan si penderita atau korban tersebut sebelum dirujuk ke rumah sakit. Terus kita yang membantu itu dinamai tim medis dasar, yaitu orang yang menolong korban dengan ilmu kedokteran yang dimiliki. Tetapi kita ini orang awam yang terlatih secara khusus ya, atau sesuai dengan sertifikat yang kita miliki. Dalam menolong korban, kita harus mengerti masalah atau kasus yang kita tangani. Dan kita harus pintar-pintar memilih mana korban yang harus ditangani terlebih dahulu. Nah, di PPGD ini ada namanya START, yaitu Simple Triage and Rapid Treatment. Yang dimana ada 4 prioritas. Yang pertama, prioritas 1 yaitu disimbolkan dengan warna merah, yaitu korban kritis dan tidak sadarkan diri. Dan yang kedua, yaitu warna kuning. Kondisinya ini cedera berat dan tapi masih bisa sadar gitu. Terus yang ketiga, yaitu warna hijau. Warna hijau di sini adalah cedera ringan. Dan yang terakhir adalah yang warna hitam, yaitu orang yang sudah meninggal. Saat melakukan PPGD, kita memiliki prinsip yaitu menyelamatkan korban tanpa menambah korban baru. Jadi kita harus benar-benar memastikan keselamatan kita dan tim penyelamat yang lainnya. Dan kita diharapkan untuk menyiapkan alat pelindung diri atau APD, yaitu sarung tangan latex, kacamata, baju pelindung, masker penolong, masker resusitasi, dan helm. Dan dalam melaksanakan PPGD ada langkah-langkah penilaian, yaitu pertama, penilaian keadaan, penilaian dini, dan pemeriksaan fisik. Materi yang kedua yaitu kesehatan reproduksi. Ketika kita mendengar kata reproduksi, bukan berarti hanya mempelajari tentang proses pembuatan anak atau berhubungan intim yang baik saja. Namun di sini kita diajarkan tentang segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Kita juga diajarkan cara mensejahterakan fisik, mental, dan sosial. Lalu kita juga diajarkan perbedaan antara seks dan gender. Kalau seks yang di PPT ini yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin manusia kan ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender yaitu sifat bawaan dari laki-laki atau perempuan. Misalnya laki-laki cool atau macho, sedangkan perempuan lebih ke lembut, seperti itu. Di sini juga dijelaskan contoh infeksi menular seksual atau IMS. Contohnya yaitu kencing nanah, raja singa, AIDS, hepatitis, dan lain-lainnya. Terus cara mencegah penyakit menular seksual. Yang pertama, jauhi seks bebas, jauhi nafsa, gunakan kondom, lakukan vaksinasi. Dan materi terakhir yaitu Psychosocial Support Program atau PSP, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial individu maupun masyarakat agar tetap berfungsi optimal pada saat mengalami krisis dalam situasi bencana maupun kecelakaan, dengan tujuan agar kondisi si korban tidak bertambah parah. Ketika melakukan PSP, ada tahapan-tahapan, yaitu pertama, penuhi kebutuhan mendesak, seperti yaitu memprioritaskan yang lebih urgent. Jadi kita menolong yang benar-benar membutuhkan atau yang kondisinya parah. Terus yang kedua, kita menerima curhatan dari orang lain. Terus yang ketiga, mendorong si korban untuk melaksanakan aktivitas. Hal ini tidak berlaku pada ranah kegiatan, melainkan bencana yang benar-benar nyata terjadi atau yang benar-benar terjadi. Contoh kegiatan PSP, kita membagi tim, ada yang mendengarkan curhatan dan ada yang mengonsep aktivitas yang akan diberikan kepada si korban. Dan ada hal-hal yang dilarang pada saat PSP, yaitu jangan menggunakan kata-kata yang bisa menambah stres si korban, dan jangan menasehati si korban jika tidak diminta oleh si korban, dan tidak boleh menghakimi, serta harus berkata yang sesuai dengan norma. Kita melakukan PSP karena kita adalah orang awam yang terlatih dan diharapkan mampu untuk membantu si korban untuk lebih tenang, bahkan puji syukur bisa sembuh.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf karena jauh dari kata sempurna. Praja Muda Wirabakti, Menghayu Bumi Pratiwi, Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.